Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami berdoa sekali lagi supaya Engkau hadir baik di sini di gereja maupun dimanapun ada jemaat yang mengikuti kebaktian ini melalui YouTube Live. Dan sekali lagi kami mohon ampun atas segala dosa kami, supaya jangan ada dosa tersisa menjadi penghalang dalam acara firman, baik penyampaian maupun penerimaannya. Kami mohon Engkau pimpin hamba-Mu dalam acara firman ini, dalam menyampaikan, berikan dia kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya seluruh firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi dan bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan kami juga berdoa untuk kami semua dalam mendengar. Berikan kami kesegaran, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Supaya semua kami bisa percaya pada kebenaran firman Tuhan, dan bukan hanya percaya dan mengerti, tetapi juga kami bisa menjadi penanggap dan pelaku firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Kami sadar bahwa dalam setiap acara firman, setan pasti bekerja. Kami mohon Kau tolong semua kami melalui godaan serangannya dalam bentuk apapun, baik apapun yang mereka lakukan. Biarlah acara firman tetap bisa berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan pembahasan kisah para rasul, dan kita sampai pada pasal 16 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-40. Kita akan membaca lebih dulu ya. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyosor tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Dia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan sisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali, ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Yang mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan jalan kepadamu, jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar dan menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Rom itu Roma ya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat.
Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suruh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan pada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh pilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya pada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi pada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh kami melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Saya Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Bila mereka datang sini dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul untuk keluar dan mohon dan mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan telah bertemu dengan saudara-saudara situ dan menghiburkan mereka. Berangkatlah kedua rasul itu. Sepanjang kita membaca pelayanan Paulus ini di dalam Kisah Rasul, rasanya serangan setan itu tidak ada henti-hentinya ya. Dan memang makin dia dekat dengan Tuhan dan makin dia berguna bagi Tuhan, setan pasti menyerang dia dan dia terus-menerus diserang. Sekarang kita akan membicarakan serangan setan yang saya bicarakan tadi. Dalam bacaan hari ini kita melihat ada 3 peristiwa di mana setan menyerang Paulus. Pertama adalah peristiwa pertama dalam ayat 13 sampai dengan ayat 15. Saya bacakan dulu ya. Ayat 13 sampai 15, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyosor tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara pada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Sekarang poin A, saudara. Pembahasan dari ayat 13 sampai 15 ini ya. Paulus dan kawan-kawannya pergi ke tempat sembahyang. Apa bedanya tempat sembahyang dengan sinagog? Kalau ada lebih dari 10 orang, maka orang Yahudi membuat sinagog atau tempat ibadah. Tetapi kalau kurang dari 10 orang, maka mereka membuat tempat sembahyang yang biasanya dibuat di tepi sungai untuk memudahkan mereka mendapatkan air untuk upacara pembasuhan yang mereka lakukan. Jadi bahwa dalam ayat 13 dikatakan tempat sembahyang, jelas menunjukkan bahwa Paulus dan kawan-kawannya hanya menjumpai sedikit orang. Jadi kalau di sungai itu ya, ini sudah dikatakan di sini ya, kami menyusur tepi sungai. Jadi tempat sembahyang itu selalu di tepi sungai karena mereka butuh air untuk upacara pembasuhan mereka ya.
Sekarang poin B yang mereka jumpai bukan sekedar sedikit orang, tapi bahkan hanya beberapa orang perempuan. Ingat bahwa pada zaman itu perempuan tidak dianggap penting. Dan yang ketiga, akhirnya ada satu orang yang bertobat, yaitu Lydia. Poin yang pertama, ayat 14b menunjukkan secara jelas bahwa Lydia bisa bertobat karena adanya pekerjaan Tuhan. Kita baca ayat 14-nya, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang menjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah pada Allah. Tuhan membuka hatinya, perhatikan ya. Ini Tuhan membuka hatinya, ini dia melahirbarukan Lydia ya. Dan karena Tuhan membuka hatinya, maka terjadi yang ini, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus, dan akhirnya dia menjadi percaya dan dibaptis. Karena itu dalam setiap acara pemberitaan Injil atau pemberitaan firman Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan dengan banyak berdoa. Karena kalau tidak ada Tuhan membuka hatinya ini, maka tidak akan terjadi pertobatan. Kelahiran baru dalam reform itu terjadi sebelum orang beriman ya. Jadi kalau orang lahir baru dia mau memperhatikan Injil, mendengar Injil, dan iman nanti dianugerahkan kepada Tuhan sehingga dia menjadi orang yang percaya. Ini yang 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, jadi terpisah dari Kristus ya, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa, ini tentu saja berbuat apa-apa yang baik ya. Kalau berbuat dosa tentu saja pintar sekali. Karena yang kedua, sekalipun dia bisa bertobat karena pekerjaan Tuhan. Tetapi bagaimanapun juga Tuhan mempertobatkannya melalui penginjilan yang dilakukan oleh Paulus. Karena itu sekalipun pertobatan seseorang adalah pekerjaan Tuhan, itu tidak berarti bahwa kita boleh terus duduk berpangku tangan saja. Kita tetap harus memberitakan Injil, dan itu kita bisa lihat dalam Roma 10 ayat 13 dan 15. Sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya pada dia? Bagaimana mereka dapat percaya pada dia jika tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi ayat ini merupakan satu rangkaian ya. Jadi kalau dibaca dari belakang ke depan ya, kalau tidak ada orang yang memberitakan, maka mereka tidak bisa, kalau tidak ada yang diutus, tidak ada yang memberitakan. Kalau tidak ada yang memberitakan, mereka tidak bisa mendengar tentang dia. Kalau mereka tidak mendengar tentang dia, mereka tidak bisa percaya kepada dia. Kalau mereka tidak percaya kepada dia, mereka tidak dapat berseru kepada dia. Dan kalau mereka tidak dapat berseru kepada dia, mereka tidak akan diselamatkan. Jadi kalau tidak ada yang menginjili, orang itu tidak diselamatkan. Karena itu kita harus memberitakan Injil, dan karena itu orang Kristen mengirimkan misionaris ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh Injil. Tidak peduli mereka dibunuh atau bagaimana, mereka akan digantikan oleh misionaris yang lain. Dan tujuan mereka adalah mempertobatkan orang-orang yang belum menginjili, orang-orang yang belum pernah mendengar Injil. Dan sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Pekerjaan Tuhan itu yang membuat Lydia mendengar, memperhatikan, dan akhirnya percaya. Kalau ada orang tidak senang mendengar atau memperhatikan firman Tuhan, maka itu berarti di dalam diri orang itu belum ada pekerjaan Tuhan, dan karena itulah ia tidak bisa percaya. Kita lihat dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-14 ya. Sebab manusia duniawi ini orang yang belum percaya ya, tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi manusia duniawi itu tidak menerima yang berasal dari roh Allah, kecuali dia dilahirbarukan, baru dia bisa mau mendengar firman Tuhan dan sebagainya.
Karena kita masuk dalam poin yang keempat, setelah percaya, dia mau dibaptis dan ia bahkan mengundang Paulus dan kawan-kawannya ke rumahnya. Ia membuktikan imannya dengan perbuatan baik atau ketaatan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah beriman dan apakah sudah iman saudara itu dibuktikan dengan ketaatan? Saya tidak berkata bahwa ketaatan itu menyelamatkan kita ya. Tapi ketaatan itu bukti kalau kita sudah beriman atau bukti kalau kita sudah diselamatkan. Jadi semua orang yang sudah percaya harus ada pengurusan dalam dirinya. Sedikit atau banyak harus ada. Kalau tidak ada sama sekali, itu menunjukkan mereka belum Kristen. Sekarang saudara, lalu di mana letaknya serangan setan itu? Kalau saudara ingat bahwa Paulus dilarang oleh Tuhan untuk pergi ke Asia atau Bitinia dalam pelajaran yang lalu ya. Dan lalu disuruh untuk pergi ke Makedonia. Dan Paulus taat pada perintah atau pimpinan Tuhan itu. Kalau saudara menjadi Paulus, tidak saudara akan berharap mendapatkan sukses yang besar karena saudara melayani Tuhan sesuai pimpinan Tuhan. Dia melayani Tuhan sesuai pimpinan Tuhan, tapi cuma mendapati beberapa perempuan dan satu saja yang bertobat. Ya, kalau saudara mendapatkan pimpinan Tuhan, mestinya saudara akan berharap mendapatkan banyak pertobatan. Tapi ternyata ini cuma dijumpai beberapa perempuan dan yang bertobat cuma satu. Sekarang saya berikan contoh ya. Dalam perjanjian lama ketika Yunus akhirnya taat kepada Tuhan dan mau memberitakan firman Tuhan ke Niniwe, seluruh Niniwe bertobat. Ya dia taatnya taat karena dipaksa ya, tetapi tetap dia taat, dia memberitakan firman Tuhan dan seluruh Niniwe bertobat. Nah Paulus ini taat pada firman Tuhan tanpa dipaksa, tapi dia mendapatkan cuma satu orang bertobat. Dibandingkan dengan Yunus yang mempertobatkan seluruh Niniwe. Ini sesuatu yang agak aneh kan. Lalu sekarang poin B dalam Lukas 5 ayat 1-11 dan Yohanes 21 ayat 1-14. Ketika menuruti petunjuk atau pimpinan Yesus dalam menangkap ikan, mereka ternyata mendapatkan bukan main banyaknya ikan. Jadi laki-laki pada waktu menurut, kita mendapatkan berkat besar itu ya. Ini memang berkat berkat jasmani, bukan berkat rohani, tapi tetap ada berkatnya. Dan Kisah Rasul 2, Petrus mentaati Yesus untuk menantikan Roh Kudus. Dan setelah itu dalam satu kali khotbah dia mendapatkan 3.000 jiwa. Tidakkah hal ini menyebabkan Paulus mengharapkan hasil yang besar karena dia mentaati pimpinan Tuhan? Tapi kenyataannya apa yang dia peroleh? Ia hanya menjumpai beberapa orang perempuan. Dan setelah ia memberitakan Injil hanya satu yang bertobat. Mungkin setan tidak menggunakan hal itu untuk membuat Paulus kecil hati atau kecewa. Hei Paulus, kamu itu nurut ke Tuhan, lihat apa yang kamu peroleh. Cuma satu dia perempuan lakinya, tidak ada gunanya. Itu pasti dibisikkan oleh setan. Jadi tidak mungkin tidak ini digunakan oleh setan untuk membuat Paulusnya kecewa. Tapi Paulus tidak kecewa dan dia tetap memberitakan Injil. Sekarang saya lanjutkan dengan peristiwa kedua di dalam ayat 16 dan 18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan pada keselamatan. Perhatikan ya, yang dikatakan oleh orang ini yang menyalahkan tenung ini bukan sesuatu yang salah. Dia mengatakan orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Ini benar kan? Mereka memberitakan kepadamu jalan pada keselamatan. Ini benar juga. Tapi coba kita baca 18-nya, itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, jadi bagi Paulus ini bukan bantuan, tetapi ini dianggap sebagai gangguan. Ia berpaling dan berkata pada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluar roh itu. Poin A, ada seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, artinya ia dirasa oleh roh jahat yang menyebabkan dia bisa meramalkan masa depan, dan yang seperti itu selalu mendapatkan hasil
duit yang banyak ya. Maka dia punya tuan-tuan yang eh, mendapatkan penghasilan itu. Lalu sekarang poin B, kemampuan melamar itu menyebabkan tuan-tuannya mendapatkan penghasilan besar dan sudah diceritakan dalam ayat 16b. Apakah ini berarti bahwa manusia berhasil menundukkan atau menguasai setan? Apa ini berarti bahwa setan ternyata menguntungkan? Tentu saja tidak. Setan memang mau membiarkan dirinya dikuasai oleh manusia. Dan setan mau dalam tanda petik memberkati atau menguntungkan manusia. Asal ia dapat membawa orang itu pada kebinasaan. Saudara, jangan menganggap bahwa white magic adalah sesuatu yang baik karena digunakan untuk menyembuhkan atau menolong orang. Ingat bahwa baik white magic maupun black magic berasal dari setan dan kedua-duanya ada dosa. Kalau black magic itu biasanya digunakan untuk menyerang orang, untuk membuat orangnya sakit parah atau membuat orangnya mati. Tapi kalau white magic digunakan untuk menyembuhkan. Tapi dua-duanya itu datang dari setan. Setan komplotan dengan setan supaya orang yang sakit itu disembuhkan, sehingga lalu percaya kepada si dukun itu, dan akhirnya ya seluruh keluarga atau mungkin seluruh kampung yang tahu peristiwa itu akan ikut pada dukun itu. Jadi daripada cuma mendapatkan satu atau dua orang yang sakit disembuhkan, yang sakit, dan dia bisa membunuh kalau Tuhan mengizinkan, dia mendapatkan seluruh kota, bisa seluruh desa, bisa seluruh kota. Jadi hati-hati dengan penggunaan black magic ini. Dan ini juga saya yakin digunakan oleh orang-orang Kristen tertentu, pendeta-pendeta yang tumbang tangan, lalu orang yang geblak, itu sudah pasti menggunakan okultisme. Tidak ada ayat manapun di mana Tuhan banting-banting anaknya sendiri. Yang banting-banting anaknya sendiri adalah setan di dalam Matius 17. Jadi saya bisa melihat itu sendiri, saya tidak akan membacakan. Tapi yang jelas bahwa mereka menggunakan okultisme. Jadi saudara, kalau saya baru-baru ini ngomong-ngomong dengan beberapa orang di TikTok, dan mereka pernah di tumpangi tangan seperti itu, tapi mereka tidak lebah. Lalu mereka didorong atau ditarik dari belakang. Biasanya di belakang itu ada dua orang yang mencegah kalau orangnya jatuh supaya kepalanya tidak bentur lantai ya. Nah, yang di depan itu mendorong, yang di belakang menarik. Dan dia sungkan lalu dia menjatuhkan diri, padahal dia sebetulnya tidak jatuh. Saya bilang itu sama sekali salah. Itu kamu berarti kamu mendukung praktek okultisme itu. Kalau aku sampai didorong, aku pukul orangnya, tidak peduli dia siapa. Atau ditarik dari belakang, aku ya pukul dia orangnya. Jadi eh, kita sungkan kepada orang sesat itu mau jadi apa? Kalau saya orang sesat itu saya labrak, bukan saya sungkan. Saya tidak pernah sungkan kalau orang sesat. Apalagi kalau orangnya kurang ajar. Lah mendorong itu dan menarik ke belakang dan pakai itu tidak kurang ajar. Saya lanjutkan ya. Setan mempublikasikan Paulus melalui hamba perempuan yang punya roh tenung itu ya. Kita lihat dalam ayat 17, dia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sampai berseru, orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kalau dalam 2 Korintus 11 ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saudara, kalau iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang, maka iblis juga bisa menyamar sebagai orang yang seolah-olah membantu Paulus dan kawan-kawannya dalam memberitakan Injil. Jadi apakah ini memang sebetul-betul satu bantuan? Ini bukan bantuan, saudara ya. Juga kalau dalam gereja Katolik dan sebagainya itu ada banyak mujizat-mujizat.
macam-macam mujizat, penampilan Maria yang mengatakan aku perawan yang tidak bercela dan sebagainya. Lalu patungnya Maria mengeluarkan air mata darah dan sebagainya, dan macam-macam hal yang lain. Ada darah orang suci yang setiap tahun mencair beberapa kali, dan macam-macam hal yang lain. Ini sesuatu yang tidak perlu mengherankan ya. Itu bukan mujizat dari Tuhan. Kalau mujizat dari Tuhan itu pasti sesuai dengan kitab suci, dan kedua pasti ada gunanya. Tapi kalau itu bertentangan dengan kitab suci, itu sudah jelas tidak dari Tuhan dan itu dari setan. Juga kalau itu tidak ada gunanya, itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan mujizat yang tidak ada gunanya. Untuk apa? Hanya demonstrasikan kekuatan dia, itu tidak memungkinkan. Dari saudara dalam gereja Katolik banyak mujizat, tetapi saya percaya itu semua datang dari setan dan bukan dari Tuhan. Saya lanjutkan ya. Pertama, perhatikan bahwa apa yang dikatakan setan melalui orang itu atau hamba perempuan itu adalah sesuatu yang benar. Dari sini kita bisa belajar bahwa setan bisa mengucapkan kebenaran. Jadi setan itu memang disebut bapak segala pendusta ya, bapak segala dusta, dan tapi itu tidak berarti setiap kata-katanya itu selalu dusta. Kalau setiap kata-katanya itu dusta, itu enak bagi kita. Kalau dia berkata iya, berarti artinya mesti enggak. Yang benar itu adalah yang tidak. Dan kalau dia berkata tidak, yang benar itu pasti yang ya. Itu kalau dia selalu berdusta, tidak pernah tidak. Tapi justru di sini kelicikan setan. Kadang-kadang dia membicarakan kebenaran, tapi kadang-kadang dia membicarakan sesuatu yang salah, yang menipu orang. Jadi kita suka mengetahui kapan dia ngomong benar dan kapan dia ngomong tidak benar. Saya lanjutkan dengan komentar dari Calvin. Setan adalah bapak dusta sedemikian rupa, sehingga ia menutupi dirinya sendiri di bawah warna kebenaran yang palsu dan menipu. Jadi hati-hati dengan segala macam mujizat-mujizat. Saya percaya mujizat itu ada. Tetapi kebanyakan orang kedabrus saja dengan mujizat melihat Yesus lah inilah membangkitkan orang mati dan macam-macam omong kosong. Dulu kalau COVID-19 itu ada penyembuh-penyembuh itu ada yang muncul. Satu saja orang COVID-19 yang kasusnya berat, tidak ada satu pun yang disembuhkan. Nah kalau yang ringan itu ya tidak perlu didoakan, ya sembuh dengan sendirinya. Tapi satu saja saya minta bukti orang yang kena COVID-19 yang berat bisa mereka sembuhkan. Saya punya teman yang kena berat dan sampai sekarang. Dan juga satu teman di Amerika, istrinya kena berat. Dan dia berkata, kecuali Tuhan melakukan suatu mujizat, tidak akan dia membaik keadaannya. Saya tidak tahu apa keadaannya istrinya. Dan saya kenal pada waktu saya sekolah di Amerika pada saat itu. Kedua-duanya saya kenal. Istrinya bukan sekolah di sana, istrinya jadi semacam sekretaris. Pokoknya kalau dia pun masuk dari luar, selalu yang menerima itu adalah istrinya dia. Jadi di sini kita melihat bahwa orang-orang yang mengaku sebagai penyembuh itu pendusta semuanya. Buktikan waktu COVID-19 kalau memang ada, maka saya akan percaya kepada dia. Waktu COVID-19 mereka sendiri takut kena COVID, mereka pakai masker, sembuhnya tidak berani muncul. Sekarang aku sebagai penyembuh. Bukan main gobloknya orang kok mau ikut dia atau gimana. Sebagai penerapan jelas, jangan menganggap bahwa gereja palsu atau nabi palsu tidak mungkin mengajarkan kebenaran. Jangan menganggap bahwa ajaran sesat tidak mungkin mengandung kebenaran. Ada banyak orang Kristen yang menganggap seorang nabi palsu atau sebuah gereja sesat sebagai nabi asli atau gereja yang benar.
hanya karena ajarannya masih mengandung hal-hal yang baik. Lah ini salah ya. Dan sebagai ilustrasi saya berikan di sini ya. Kalau seseorang mau meracuni saudara, apakah kira-kira dia akan berikan racun satu piring penuh racun tok? Makan. Ya tentu saja orangnya tidak mau makan kan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia akan memberikan makanan enak. Tidak tahu apa kalau nasi goreng, ada telur, ada sosis, ada daging, ada apa segala macam. Pokoknya sangat enak dan baunya sangat menarik. Tapi dia berikan taburi racun sedikit. Tidak akan kelihatan, tidak akan terasa. Itu yang membunuh. Demikian juga dengan ajaran sesat dan ajaran benar. Nabi-nabi palsu itu pasti ada kebenaran-kebenaran tertentu, pasti. Tidak ada ajaran yang 100% salah, itu tidak ada. Setan tidak begitu goblok. Tapi kalau ada satu saja ajaran sesat yang betul-betul dasari dan betul-betul mematikan, itu sudah cukup. Dia cukup taburi racun dikit. Yang lain bagus. Tapi racun dikit. Itu jauh lebih mematikan daripada racun atau piring diberikan. Tidak ada orang yang mau makan. Kalau suatu ajaran satu seluruhnya sesat tanpa kecuali, ya sudah jelas tidak ada orang mau ikut. Semua ajaran sesat itu pasti mengandung kebenaran. Tapi juga mengandung kesesatan, dan ini yang membunuh secara rohani. Kita lanjutkan dengan poin yang kedua. Letak serangan setan dalam peristiwa ini adalah kalau Paulus mau dipublikasikan oleh setan, maka poin A yang akan dianggap berkomplot dengan setan. Bentar. Dan poin B, Tuhan akan menarik kuasanya dari Paulus. Karena Tuhan tidak mau hambanya itu katakanlah berkomplot dengan setan. Pada waktu Paulus mau didukung oleh hamba perempuan yang dirasuki setan itu, Tuhan akan menarik kuasanya. Paulus boleh memberitakan Injil, dia tidak akan menghasilkan siapapun bertobat. Jadi karena itu ini bukan suatu dukungan, tapi ini suatu gangguan bagi Paulus. Pertama dia biarkan, mungkin dia pikir bentar lagi akan berhenti. Tapi setelah beberapa hari terus menerus, Paulus tidak tahan, dia menangking setan dalam nama Yesus dan setannya keluar. Sekarang saya lanjutkan dengan peristiwa yang ketiga. Di dalam ayat 19 sampai dengan 40. Poin A, tuan-tuan pemilik hamba perempuan yang punya roh tenung itu menjadi marah. Lalu menangkap dan menyeret Paulus dan Silas dalam ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Ini komentar dari Calvin. Setan yang sama yang tadinya menyanjung atau mengumpat Paulus melalui mulut dari hamba perempuan itu, sekarang mendorong para tuannya ke dalam kemarahan supaya mereka membunuh Paulus. Nah itulah setan. Ya, sebentar dia pakai hamba perempuan itu mendukung pelayanan Paulus kelihatannya. Tapi pada waktu diusir, setan sekarang mungkin tidak menasuk tapi mendorong atau menghasut para tuannya itu untuk menjadi marah sehingga mereka mau membunuh Paulus. Setan selalu berganti-ganti taktik. Itu yang saudara perlu ingat ya. Dan itu yang paling membingungkan di dalam menghadapi serangan setan. Apa yang kelihatan sebagai berkat itu bisa merupakan kutuk. Tapi sebaliknya kalau dari Tuhan, apa yang merupakan yang kelihatan seperti kutuk, itu sebetulnya pasti adalah berkat.
kalau kita anak Tuhan. Setan tuh kalau orang didorong kanan nggak bisa, tidak dorong kiri. Dorong ke depan nggak bisa, didorong ke belakang. Dia gunakan segala macam taktik. Dan itu yang membingungkan. Ganjalan juga dengan poin B, para tuan itu memfitnah Paulus dalam ayat 20 dan 21. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat, yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Ini jelas fitnahan ya. Dari setan itu melalui para tuan itu memfitnah Paulus. Alasan yang menyebabkan mereka marah sebetulnya adalah karena penghasilan mereka lenyap dalam ayat 19. Tapi dalam menuntut, alasan yang mereka kemukakan berbeda sekali, dan itu kita lihat dalam ayat 20 dan 21 yang baru kita baca. Jadi ini jelas adalah dusta atau fitnah. Dan di sini setan membuktikan dirinya sebagai bapak segala dusta. Tadi setan bisa mengucapkan kebenaran, tapi sekarang melalui mulut Tuhan itu, ia menunjukkan, para Tuhan itu yang menunjukkan wajah aslinya sebagai bapak segala dusta. ONC akhirnya Paulus dan Silas diteror dan dipenjara. Ayat 22 sampai 24. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Kalau yang pinggir itu kan lebih gampang meloloskan diri. Yang paling tengah ini dikelilingi oleh ruangan-ruangan penjara yang lain, sehingga paling sukar untuk melarikan diri. Tapi masih ditambahi lagi dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat, untuk memastikan mereka tidak bisa lari. Kalau saudara mau hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan, dan saudara mau rajin dalam memberitakan Injil, saudara harus siap untuk menghadapi hal seperti ini. Nggak harus penjara, tetapi penderitaan atau serangan setan itu tidak mungkin terhindarkan. Bisa dalam bentuk kemiskinan, bisa dalam bentuk penyakit, bisa dalam bentuk macam-macam. Jadi khususnya saudara yang serius dalam pelayanan, saudara harus sangat waspada terhadap serangan setan. Banyak berdoa dan belajar firman untuk tahu serangan setan itu bagaimana. Sekarang saya lanjutkan dengan poin yang kedua, cara Paulus menghadapi serangan setan. Pertama, dalam berita pertama, dalam ayat 13-15, saya baca sekali lagi ya. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusul tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara pada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan yang bernama Lydia, perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang menjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah pada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama dengan sisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Poin A, saudara, ia tetap memberitakan Injil, sekalipun orang yang dijumpai itu perempuan dan hanya sedikit. Poin B, ia bergantung pada pimpinan Tuhan yang diperoleh dalam ayat 9 dan ayat 10, dan dia tidak bergantung pada sukses atau tidaknya pelayanannya. Kita baca 9 dan 10, pada malam harinya, ini pelajaran yang lalu ya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru padanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia.
Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Berbeda atau bahkan bertentangan dengan teologi sukses atau teologi kemakmuran yang sekarang banyak beredar. Seseorang mengatakan, God does not call us to be successful, but to be faithful. Allah tidak memanggil kita untuk sukses, tetapi untuk setia. Jadi kalau petani itu kan apa simbolnya mereka petani successful family atau gimana gitu ya. Tapi di sini dikatakan Allah tidak memanggil kita untuk sukses, tapi untuk faithful. Ada permain kata yang antara successful dan faithful. Jadi tidak memanggil kita untuk sukses, tapi untuk setia. Nabi saya itu dalam pelayanan tidak ada satupun yang bertobat. Sukar sekali untuk setia di dalam keadaan seperti itu. Tapi dia setia sampai dia mati syahid. Diletakkan di dua potongan kayu atau pohon, lalu digergaji menjadi 3 bagian. Dia mati syahid karena kesetiaannya. Jadi saudara, yang penting adalah bahwa kita tahu bahwa jalan kita itu benar. Lalu kita setia di sana. Sukses atau tidak, itu urusannya Tuhan. Dan ingat, sudah berkali-kali saya katakannya, dalam memberitakan Injil, kalau kita sudah berhasil memberitakan Injil, itu kita sudah sukses. Karena pertobatan itu bukan hasil pekerjaan kita. Kita tidak bisa mempertobatkan siapapun. Pertobatan tidak tergantung pada kita yang menginjil, tidak tergantung pada orang yang kita injili, tapi semuanya tergantung pada Tuhan. Tugas kita bukan mempertobatkan, tugas kita memberitakan Injil. Jadi kalau kita sudah memberitakan Injil, kita sudah sukses sebetulnya. Perkara tidak ada yang bertobat, bukan urusan kita, itu urusannya Tuhan. Jadi kalau dalam debat misalnya dengan Muslim ya, saya selalu memberitakan Injil. Memang tujuan saya itu bukan orang Muslimnya itu ya, karena bagi saya sekalipun ada kemungkinan, tapi itu sukar sekali mempertobatkan mereka, apalagi pendebatnya. Tapi kalau debat itu masuk ke YouTube, yang nonton debat ini orang-orang Kristen ini, banyak orang-orang Kristen KTP juga nonton. Dan itu sasaran saya. Makanya kalau saya diajak debat dan saya lihat topiknya tidak bisa nginjil, saya tidak pernah mau. Karena tujuan saya dalam debat itu memberitakan Injil. Bolak-balik sudah saya katakan, kalau khotbah biasa, coba yang nonton berapa di YouTube saya. Hanya beberapa ratus orang. Tapi kalau debat, yang nonton ribuan atau bahkan bisa puluhan ribu. Dalam poin saudara, dia mempunyai pandangan yang positif. Ini yang menyebabkan Paulus sama sekali tidak menunjukkan kekecewaan. Orang yang mempunyai pandangan negatif dalam situasi yang sama dengan situasi Paulus itu akan berkata, aduh kok cuma beberapa orang. Lalu setelah ninjil, aduh kok cuma satu yang bertobat. Tetapi orang yang menjawab pandangan positif berkata sebaliknya, puji Tuhan ada beberapa orang yang bisa diinjili. Atau puji Tuhan ada satu yang bertobat. Dalam hal seperti ini, saudara, pandangan positif ini sangat-sangat penting. Membuat kita tidak kecewa, membuat kita bisa lebih bersyukur, membuat mood dari hati kita itu lebih baik. Kita akan memuji Tuhan dan bukannya bersungut-sungut. Dan satu orang bertobat itu, perhatikan apa akibatnya.
Lukas 15 ayat 7 dan 10 ya. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lalu ayat 15, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi kalau saudara mengentengkan aduh cuma satu, malaikat di sorga ada sukacita yang besar di sana. Lalu kenapa saudara berpikiran negatif? Kok cuma satu? Memang kalau bisa diusahakan dua ya dua. Tapi kalau cuma satu, tetaplah bersukacita. Malaikat bersukacita, kenapa kita tidak? Kenapa kita justru bersungut-sungut? Saya termasuk orang yang bagaimana? Pandangan positif atau pandangan negatif? Kalau kita lihat poin yang kedua, peristiwa yang kedua dalam ayat 16 sampai 18, saya baca ulang ya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengekip Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata pada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika juga keluarlah roh itu. Poin saudara, mula-mula dia mendiamkan hamba perempuan itu. Mengapa? Pertama, mungkin dia menganggap gangguan itu tidak akan berlangsung lama. Kedua, ini menunjukkan bahwa Paulus tidak gegabah dalam menengging setan. Sebelum dia tahu bahwa Tuhan menghendakinya untuk mengusir setan itu, ia tidak melakukannya. Alangkah berbedanya sikap Paulus dengan sikap dari banyak orang dari zaman ini yang begitu gegabah atau sembarangan dalam mengusir setan. Orang dikerasukan setan, tongking dalam nama Yesus, didoakan dan sebagainya. Padahal orangnya gila, bukan kerasukan setan. Setannya ketawa-ketawa, gila, aku tidak di dalam situ, kok ditengking. Karena membedakan gila dan kerasukan setan tidak gampang. Karena sudah kita bicara poin B, akhirnya dia mau setan itu. Ini menunjukkan bahwa Paulus tidak mau berkompromi atau bekerja sama dengan setan. Bandingkan juga dengan sikap Yesus dalam Markus 1 ayat 25 dan 34, di mana dia mengusir setan yang mengucapkan kebenaran. Laki-laki di sini setan mengucapkan kebenaran dan melarang setan bicara supaya dirinya tidak dipublikasikan oleh setan. Kita baca ayatnya. Ini 25 dan 34, tapi supaya lihat konteksnya, saya baca mulai 23 sampai 25, lalu loncat ke ayat 34 ya. Markus 1 ayat 23, pada waktu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang tidak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Dari kata-kata setan di sini benar. Yesus yang kudus dari Allah. Tapi Yesus menghadiknya, katanya, diam. Keluarlah daripadanya. Disuruh diam itu tidak boleh ngomong. Dia tidak mau didukung oleh setan. Yang menyebabkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara. Sebab mereka mengenal dia. Perhatikan ya, setan itu kenal Yesus itu siapa. Tapi dia bisa mendustai kita sehingga kita punya pengenalan yang salah atau sesat tentang Yesus. Setan jauh lebih kenal Yesus daripada kita kenal Yesus.
Dan dia tidak mengizinkan mereka berbicara. Dia kenal, tapi dia tidak diizinkan bicara. Dan kalau Yesus tidak mengizinkan datang bicara, datang tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Karena dia tidak senang pada setan, maka dia tidak mau. Maka dia tidak mau bekerja sama atau dibantu oleh setan. Jadi ada persamaan antara cerita tentang Yesus ini dan cerita tentang Paulus yang sedang kita bahas di atas tadi. Sebagai penerapan, renungkan hal ini ya. Pertama, kalau gereja itu anti perjudian atau rokok. Layakkah gereja menerima apalagi meminta sumbangan atau persembahan dari perjudian atau pabrik rokok? Banyak hal seperti ini, saudara ya. Karena pemilik pabrik rokok biasanya kaya-kaya. Dan kita melarang rokok dalam khotbah-khotbah kita. Lalu kita pada waktu butuh uang minta bantuan pabrik rokok. Tidak perlu minta bantuan pabrik rokok. Kita punya Tuhan yang jauh lebih kaya yang bisa membantu dengan cara lain. Yang kedua, layakkah gereja menggunakan tenaga dari orang beragama lain untuk menjadi pelayan dalam gereja? Sebagai chairman, pemain organ atau band, perhatian paduan suara dan sebagainya. Dulu pada waktu saya pertama-tama buka MRI itu, saudara, ada seorang cewek yang bisa main organ dan dia diminta untuk main organ. Tapi lalu saya tahu bahwa cewek itu ya memang dia belum full penuh dalam saksi Yehova ya. Tapi dia eh, sudah masuk dalam kebaktian mereka dan sebagainya. Dan saya tidak mau, saya larang dia melayani di gereja kita. Kalau dia bertobat, saya tidak ada masalah. Tapi kalau dia tetap masih percaya pada saksi Yehova, saya tidak mau pelayan-pelayan ini adalah orang sesat. Itu sama dengan kita bekerja dengan setan. Bekerja sama. Yang ketiga, dalam peristiwa ketiga, 1940, poin A, dia berdoa dan menyanyi memuji Tuhan. Ayat 25 bandingkan Kisah Rasul 5 ayat 41. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kisah 5:41, Rasul-Rasul meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ini di penjara, dipasung. Tapi mereka bisa berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Yang ini dicambuki dan sebagainya, di penjara. Mereka meninggalkan sidang mahkamah dengan gembira. Kenapa gembira? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saya sadar dia bisa melakukan hal ini karena dia merasakan kehadiran Tuhan. Dan juga ia senang karena ia bisa membalas kasih Tuhan dengan menderita bagi dia. Yesus sudah menderita dan bahkan mati bagi kita. Kalau kita menderita dan harus mati bagi dia, itu tidaklah terlalu banyak. 1 Petrus 2, 19 dan 21. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya.
kita harus rela menderita bagi dia. 1 Petrus 4 ayat 14-16. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kalau karena iman kita atau karena pelayanan kita atau karena penginjilan yang kita lakukan dan kita menderita, tidak perlu malu, saudara. Hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Seseorang mengatakan bahwa kalau gereja atau orang Kristen lebih banyak memuji Tuhan, maka gereja atau orang Kristen akan lebih banyak melihat kuasa Tuhan. Karena kita sebagai orang Kristen harus sering memuji Tuhan, sekalipun kita sedang ada dalam kesukaran atau penderitaan atau kemiskinan. Lalu poin B, dia mencegah kepada penjahat bunuh diri dalam ayat 28. Jadi Paulus tidak mau membalas dendam ya. Kepada penjara, masukkan dia penjara bagian tengah, lalu memasuk kakinya. Lalu dari gempa bumi dari Tuhan, cara mujizat, semua pintu terbuka. Orang bisa sejak lari. Dan kepala penjara pikir, wah kalau lari, dia toh dihukum mati, jadi dia bunuh diri saja. Ayat 28, tapi Paulus bersabda dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan diri, sebab kami semuanya masih ada di sini. Memang pada zaman itu kalau tahanan hilang, penjagalah yang menerima hukuman. Kita bisa melihat dalam kisah 12 ayat yang 19 yang sudah kita pernah pelajari. Herodes menyuruh mencari Petrus, tapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisaran dan tinggal di situ. Juga dalam kalangan Romawi, dalam situasi atau kondisi tertentu, bunuh diri merupakan suatu kewajiban atau tindakan yang baik atau bersifat pahlawan. Mungkin ada persamaan antara orang Romawi dan orang Jepang ya. Orang Jepang itu kalau melakukan tindakan yang memalukan, dia melakukan harakiri dengan pisau menyobek perutnya sendiri. Paulus menjaga kepala penjara untuk bunuh diri, dan ini menunjukkan bahwa Paulus tetap mengasihi orang yang memasukkannya ke penjara dan bahkan memasuknya. Ini ada dalam ayat 24, nah kalau kita baca lagi ya. Dalam poin C, dia memberitakan Injil kepada kepala penjara dan keluarganya dalam ayat 29 sampai 32. Kepala penjara menyuruh membawa suruh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkuran ia depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya, dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pertama, rupanya satu kepala penjara sadar bahwa Paulus adalah hamba Tuhan. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan dia sadar. Pertama, kata-kata garis penuh dalam ayat 17b itu. Dan ini bisa dia dengar dari mulut ke mulut. Lalu poin B, kita baca itu sebentar dulu ya. Yang mengikuti Paulus dan kami dari belakang sampai berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi hamba Allah ya. Jadi dari kata-kata ini mungkin dari mulut ke mulut sampai kepada kepala penjara sehingga dia tahu Paulus itu hamba Tuhan. Karena poin B, sikap Paulus pada waktu difitnah, diteror dan sebagainya, bukan memaki-maki dan sebagainya. Lalu poin C, Paulus bisa memuji Tuhan dalam penjara, berdoa dan menyanyikan pujiannya. Dan poin D, Paulus mencegah dia bunuh diri. Dan kedua, karena itu ia lalu tersungkur di depan Paulus dan bertanya dalam ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sampai berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?
Yang dia maksudkan dengan keselamatan di sini bukanlah keselamatan jasmani, tetapi keselamatan rohani. Ini terlihat dari pertama poin A, jawaban Paulus dalam ayat 31 mempersoalkan keselamatan rohani. Jawab mereka, percaya pada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan juga poin B, para tahanan tidak lari, sehingga kepala penjara itu tidak ada di bawah risiko dihukum mati. Jadi untuk apa dia tanya, bagaimana dia diselamatkan secara jasmani? Dia tidak ada di dalam risiko dihukum mati kok. Karena poin yang ketiga, Paulus lalu memberitakan Injil dalam ayat 31 dan 32. Jawab mereka, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ayat 31 ini tanya disalah mengerti ya. Hati-hati dengan ayat ini. Percaya kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat ini tidak berarti bahwa kalau dia percaya, maka dia dan keluarganya selamat. Dengan kata lain, keluarganya nunut iman kepala penjara itu. Ini bukan arti dari ayat itu ya. Ini salah sama sekali. Iman itu tidak bisa nunut. Arti yang benar adalah Paulus menyuruh dia percaya supaya selamat. Dan juga menyuruh seluruh keluarganya percaya supaya mereka semua selamat. Kalau yang percaya cuma satu, yang selamat cuma satu. Kalau yang percaya semua, ya semua baru semua selamat. Di sini tidak ada jaminan bahwa mereka selamat karena kepala penjara selamat. Tidak juga dijanjikan bahwa seluruh keluarga akan selamat. Ayat 31 adalah pemberitaan yang sangat singkat dan ini tidak memadai. Karena itu lalu Paulus melanjutkannya dalam ayat 32 dengan pemberitaan yang lebih mendetail. Semua ini menunjukkan bahwa Paulus tidak menutup pintu kerajaan surga bagi orang yang menutupnya di dalam penjara. Dan kita masuk dalam poin D. Paulus membaptis mereka dalam ayat yang ke-33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilah mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri baptis. Pertama dalam kitab suci berulang kali terjadi baptisan seisi rumah. Saya berikan ayatnya di sini. Kita baca ya. Kisah 16 yang sekarang kita bahas ini ya, ada dua keluarga ya. Baik keluarganya Lydia itu maupun keluarga dari kepala penjara itu. Ayat 15 saudara ia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Ya, jadi baptisan seisi rumah. Ia mengajak katanya, jika kamu berpendapat bahwa sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, maka menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Karena ayat 33 pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilah mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Jadi dalam satu teks ini sedikit sudah ada dua keluarga yang dibaptis satu keluarga. Kita lihat lagi dalam kisah Rasul 10 ayat 48. Lalu yang menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Mungkin ini kalau dilihat konteksnya baru kelihatan ya, kisah 10 48. Ini peristiwa Cornelius ya. Jadi Cornelius pada waktu Petrus datang dia sudah mengumpulkan bukan cuma keluarganya tapi juga teman-temannya. Dan Petrus memberitakan Injil lalu mereka percaya. Dan di sini dalam ayat 48-nya lalu ia menyuruh mereka dibaptis. Mereka ini banyak ya, bukan cuma satu kan.
dalam nama Yesus Kristus supaya mereka kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari bersama mereka. Lalu 1 Korintus 1 ayat 16, juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. 2 Timotius 4 ayat 19, salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. 2 Timotius 4, 19. Nggak ada urusan baptisan ya sebetulnya ya. Mungkin keluarga ini dianggap bagus satu baptisan. Tapi saya kira ini tidak usah dibuang saja. Jadi saudara, karena adanya banyak peristiwa di mana baptisan sekeluarga itu dilakukan, maka dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa baptisan seisi rumah itu adalah sesuatu yang sangat umum pada zaman itu. Dan kalau ini benar, maka suka terhindar akan adanya baptisan bayi pada saat itu. Seluruh keluarga akan termasuk anak-anak maupun bayi. Dan ini juga menjadi dasar dari baptisan bayi. Kita masuk dalam poin yang kedua, baptisan dilakukan di dalam penjara. Memang ayat 30 mengatakan mereka keluar. Tapi mereka baru betul-betul keluar dari penjara dalam ayat 34. Sehingga kata keluar dalam ayat 30 mungkin sekedar berarti bahwa mereka pergi dari penjara bagian dalam tadi ke penjara bagian luar di mana lebih banyak cahaya dan udara segar. Coba kita lihat ayat 24, 30, dan 34. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Ya, tadinya ruang penjara paling tengah ya. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 30 yang mengantar mereka keluar sampai berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya, ini baru betul-betul keluar. Dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya pada Allah. Kepala penjara, karena penjara tidak punya kolam, maka di sini hampir pasti tidak digunakan baptisan selam. Dari sini terlihat bahwa dengan jelas bahwa baptisan selam bukan satu-satunya cara membaptis yang benar. Jadi yang sudah dibaptis dan baptisan percik, pokoknya dalam nama Tritunggal, tidak usah dan tidak boleh diulang. Ingat kalau sudah mengulang baptisan, sudah menghina baptisan yang pertama, padahal itu dilakukan dalam nama Tritunggal. Poin E, Paulus menuntut hak dalam ayat 37 sampai 39. Tapi Paulus berkata pada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah menderakami warga negara Roma di muka umum. Lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Mengapa mereka takut? Karena pertama, saudara, hukum Romawi melarang pencambukan terhadap warga negara Romawi. Pelanggaran terhadap peraturannya akan dihukum mati. Jadi tidak heran bahwa para pembesar menjadi takut karena ketika mengetahui bahwa Paulus dan Silas adalah warga negara Romawi. Kedua, suatu yang aneh di sini adalah Paulus menuntut hak. Padahal dalam 1 Korintus pasal 8 dan pasal 9, dia mengajak untuk membuang hak demi orang lain. Lalu mengapa di sini dia sendiri menuntut supaya para pembesar itu minta maaf dan banyak dan Silas keluar dari penjara? Ada beberapa kemungkinan alasan. Pertama, poin A, demi orang-orang kesan yang masih baru.
Dengan demikian mereka tahu bahwa sekalipun Paulus dan Silas dihukum cambuk dan dimasukkan ke dalam penjara, tetapi mereka berdua tidak bersalah. Kedua, poin B, demi perkembangan gereja di Filipi selanjutnya, kalau mereka berdua dianggap sebagai kriminal atau residivis gitu karena pernah masuk penjara, maka seluruh gereja Filipi akan mendapat nama buruk sehingga tidak mungkin bisa berkembang. Jadi tidak selalu orang Kristen harus membuang hak ya. Kadang-kadang kalau itu menguntungkan untuk Tuhan dan kerajaan Allah atau gereja, maka orang Kristen harus menuntut hak. Sebagai kesimpulan, saudara, Paulus mengalami bermacam-macam serangan setan, tapi dia selalu menghadapinya dengan benar. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara mengalami serangan setan yang bertubi-tubi, apakah saudara kadang-kadang sengaja menghadapinya dengan menggunakan cara-cara yang salah? Atau maukah saudara selalu menghadapinya dengan cara yang benar? Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman Tuhan. Dan sekalipun ada banyak serangan setan, kalau kami dekat dengan Tuhan dan kami memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan, tolong supaya kami tetap berani untuk melakukan hal itu dan terus berusaha memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Engkau sudah menderita dan mati bagi kami. Bila kami mau dan rela untuk menderita dan mati bagi Engkau. Dan dalam pemberitaan Injil, apakah kami menjumpai sesuatu yang mengecewakan atau sesuatu yang mengembirakan? Tolong kami selalu bersyukur dan memuji Tuhan dengan mengingat bahwa kalau ada satu orang saja bertobat, malaikat di surga akan bersuka cita. Terima kasih Bapak dan nama Yesus kami berdoa. Amin.